Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Tuan Tanah adalah dewa. Bab 153. Mendengar pernyataan Qin Ming bahwa dia belum pernah mendengar tentang nirwana dan bahwa ancaman itu tidak ada gunanya, pria berambut coklat itu berkata dengan kejam, kami telah mencatat pembalasan hari ini, dan kami akan membalasnya di masa depan. Jika Anda berani menyinggung kami, Nirvana, kamu akan mengalami akhir yang mengerikan. Bersama-sama, pria dan wanita asing ini bukan tandingan Qin Ming. Pria berambut coklat itu tahu bahwa dia tidak bisa mendapatkan permata itu kembali, jadi dia tidak punya pilihan selain menyerah sementara dan menunggu N kembali ke Tiongkok sebelum dia bisa menemukan cara untuk mendapatkannya. Pergi, jangan biarkan aku bertemu kalian berdua lagi. Qin Ming mengizinkan mereka pergi karena dia memiliki hubungan dengan organisasi Nirvana dan karena pria dan wanita asing itu hanya merampok permata dan tidak menyakiti siapapun. Kita lihat saja nanti. Pria berambut coklat itu memelototi Qin Ming lagi, dan pergi dengan enggan dengan bantuan wanita pirang itu. Melihat pasangan asing itu pergi, Qin Ming masuk ke mobil polisi dan menelepon Yang Ningxuan untuk melaporkan bahwa mereka aman. Yang Ningxuan merasa lega setelah mengetahui bahwa Qin Ming baik-baik saja dan telah merebut kembali permata itu. Sekitar 7 atau 8 menit kemudian, Qin Ming kembali ke jalan tempat kejadian itu terjadi, dan Ani, Yang Ningxuan dan yang lainnya buru-buru menyambutnya. Ini permatamu. Kembalikan ke pemilik aslinya. Qin Ming keluar dari mobil dan menyerahkan kotak kata sandi kepada Ani. Permata itu ditemukan kembali, dan Ani berkata dengan penuh semangat dan penuh syukur, terima kasih banyak. Saya akan mengganti semua kerugian Anda. Dengan kata-katamu, aku merasa lega. Kata Qin Ming sambil tersenyum. Di mana mobilku? Pemilik Audi juga datang. Dengan kenyamanan Yang Ningxuan, dia tidak lagi marah. Qin Ming berkata dengan malu-malu, saya benar-benar minta maaf, mobil Anda dirusak oleh gangster dan Anda harus pergi ke toko 4S untuk memperbaikinya. Silakan tinggalkan nomor telepon dan saya akan mengirimkannya kepada Anda setelah diperbaiki. Seandainya menunda kehilangan mobilmu, Nona N ini akan memberikan kompensasi. Apa? Mobilnya mogok dan saya sedang terburu-buru menjemput seseorang di bandara. Kata pemilik Audi dengan marah. Dalam hal ini, saya akan meminta seseorang mengantar Anda ke bandara terlebih dahulu, dan kita akan membicarakan tentang mobil setelah Anda kembali setelah menjemput orang-orang. Setelah mengatakan itu, Qin Ming meminta ke Zenshan untuk mengemudikan mobil polisi untuk mengantar pemilik Audi ke bandara. Pemilik Audi telah memastikan bahwa Yang Ningxuan adalah seorang petugas polisi dan tidak khawatir mobilnya akan rusak dan tidak ada yang akan mengurusnya. Lengan Ani terkilir saat mobil menabrak pagar pembatas. Ia menahan rasa sakit tersebut, ditambah lagi banyak mobil yang hancur dan masalah ganti rugi belum tercapai, sehingga ia tidak bisa berangkat hari ini. Dia mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Qin Ming lagi, dan kemudian berkata dengan tulus, Tuan Qin, saya punya permintaan lain. Bisakah Anda mengirim saya kembali ke kota Donghai untuk melindungi keamanan permata itu? Permata ini sangat penting bagi saya. Tidak apa-apa mengirimmu kembali ke kota Donghai, tapi aku masih punya pekerjaan dan tidak bisa membantumu melindungi permata itu sepanjang hari. Jangan khawatir, ini tidak akan memakan banyak waktu. Bantu aku melindungi permata dalam perjalanan kembali ke kota Donghai. Aku akan menghubungi bank dan menyetor permata itu. Aku akan memintamu untuk mengantarku ketika aku pergi besok. Dihadapkan pada permintaan kecil dari kecantikan ras campuran yang dicintai, Qin Ming merasa malu untuk menolak dan mengangguk setuju. Setelah semua masalah terselesaikan, waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Setelah N menyimpan permata itu di bank Swiss cabang Donghai, dia bergegas ke rumah sakit untuk memeriksa lengannya yang terluka lebih menyakitkan, seolah-olah patah. Qin Ming dan Yang Ningxuan menemukan restoran di dekatnya. Mereka sangat sibuk sehingga mereka bahkan tidak makan siang. Setelah makan malam, di mana kamu bisa membantuku berlatih? Yang Ningxuan bertanya. Kamu yang mengaturnya, tidak masalah kemana aku pergi. Kata Qin Ming dengan santai. Jika kamu tidak keberatan, datanglah ke rumahku. Oke. Qin Ming mengangguk dan berkata sambil tersenyum, tetapi saya harus menyatakan sebelumnya bahwa saya tidak akan tinggal di rumah Anda malam ini untuk menghindari ketahuan oleh pacar Anda dan menyebabkan kesalahpahaman yang tidak perlu. Mendengar ini, Yang Ningxuan menatap Qin Ming dengan tajam. Kamu punya ide bagus. Jika kamu berani bermalam di rumahku, aku akan menangkapmu karena membobol rumah pribadi. Bukankah kejahatan menabrak rumah pribadi lebih ringan daripada menganiaya wanita baik? Qin Ming bertanya dengan serius. Kamu. Yang Ningxuan memutar matanya lagi, merasa bahwa dia telah membuat keputusan yang salah dan sepertinya telah membawa serigala ke dalam rumah. Setelah makan, Yang Ningxuan mengantar Qin Ming ke kediamannya. Dia tinggal di komunitas kelas atas tidak jauh dari kantor polisi tempat dia bekerja. Bagaimanapun, dia adalah seorang petugas polisi kriminal dan sering menerima beberapa kasus besar, jadi tidak bisa dihindari ada gangster yang akan membalas dendam. Masuk. Setelah naik ke lantai 6, Yang Ningxuan mengeluarkan kunci, membuka pintu 601, dan mengulurkan tangannya dengan isyarat mengundang.
Qin Ming memasuki rumah, melihat sekeliling, dan menemukan bahwa rumah itu memiliki tata letak satu kamar tidur dan satu ruang tamu. Tata letaknya sederhana dan hangat. Ada juga manekin kayu untuk latihan tinju di sudut ruang tamu. Apa yang kamu minum? Yang Ningxuan memakai sandalnya dan bertanya. Saya baru saja selesai makan dan saya belum haus, jadi saya tidak perlu minum apapun. Saya akan mulai membantu Anda berlatih. Ada beberapa urusan pribadi yang harus saya lakukan di malam hari, kata Qin Ming. Oke, ayo pergi ke kamarku. Yang Ningxuan hendak pergi ke kamar ketika bel pintu berbunyi, jadi dia harus membuka pintu terlebih dahulu untuk melihat siapa orang itu. Petugas Yang, Anda sudah kembali. Saya membeli beberapa buah. Saya tidak bisa menghabiskannya sendiri, jadi saya akan memberikannya kepada Anda. Di luar pintu ada seorang pria berkulit putih dan tampak lembut tetangga Yang Ningxuan, Peng. Peng Wen membawa sekantong buah-buahan di tangannya, termasuk apel, pisang, dan anggur, tapi masing-masing tidak banyak. Terima kasih. Temanku ada di sini, jadi aku tidak akan mengundangmu untuk duduk di kamar. Yang Ningxuan telah berkali-kali mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan Peng Wen memberikan buahnya lagi, tetapi Peng Wen sangat gigih dan akan memberi itu padanya setiap 2 hari. Tidak peduli apa yang dilakukan Yang Ningxuan, tidak ada gunanya mengatakan tidak. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi. Peng Wen menatap Qin Ming beberapa kali, dengan ekspresi kekecewaan yang tidak bisa disembunyikan di wajahnya, dan berbalik untuk kembali ke kamarnya. Itu benar, seorang pria tampan memberimu buah segera setelah kamu sampai di rumah, pelamarmu, kan? Yang Ningxuan tidak menyangkalnya, tetapi meratap, saya telah mengatakan kepadanya N kali untuk tidak memberi saya apapun lagi, tetapi dia tidak mendengarkan, dan saya tidak berdaya. Sangat gigih, sepertinya aku sangat menyukaimu. Kamu bisa mempertimbangkannya. Yang Ningxuan menggelengkan kepalanya berulang kali dan berkata, dia bukan tipeku. Berhenti membicarakan hal ini dan mulailah membantuku berlatih. Setelah beberapa hari latihan ini, meridianmu hampir beradaptasi dengan Kiku. Mari kita coba metode lain hari ini. Sebaiknya kamu berganti pakaian yang lebih tipis. Oke, tunggu sebentar. Oke, masuk. Tidak lama kemudian suara Yang Ningxuan terdengar dari kamar tidur. Qin Ming mendorong pintu hingga terbuka dan segera mencium aroma yang tenang. Kamar tidur yang bersih dan rapi muncul di matanya. Bagaimana saya bisa bekerja sama? Yang Ningxuan mengenakan ikat pinggang abu-abu hitam dan celana pendek abu-abu hitam yang serasi di bagian bawah tubuhnya. Dia berpakaian keren dan sederhana, memamerkan sosok rampingnya yang melampaui model profesional, dan seksi dan menawan. Lebih baik berbaring di tempat tidur dan menyerahkan hal-hal lain padaku. Qin Ming menghela nafas pada dirinya sendiri. Hanya memakai celana pendek suspender saja sudah bisa membuat orang terpesona, dan dia adalah gadis yang terlahir dengan pakaian natural. Ngomong-ngomong, saya harus menegaskan. Jangan katakan bahwa saya memanfaatkan Anda. Saya akan memandu Zenki untuk menyebar ke seluruh tubuh Anda. Jika Anda merasa tidak nyaman, lupakan saja. Tidak masalah. Selama itu dapat membantu saya mengembangkan energi sejati saya dapat menerima metode apapun. Setelah mengatakan itu, Yang Ningxuan melepas sandalnya, memperlihatkan kedua kakinya yang putih dan halus, dan berbaring di atasnya tempat tidur ganda yang besar. Menghadapi wanita cantik yang terbaring di tempat tidur, berpose seolah dia milikmu, tidak ada pria yang bisa mengendalikannya. Tutup matamu, rilekskan seluruh tubuhmu, dan dengan hati-hati rasakan jalur energi sejati yang mengalir di tubuhmu. Qin Ming menarik napas dalam-dalam, mengesampingkan pikiran yang mengganggu, dan dengan lembut menekankan tangannya ke perut halus Yang Ningxuan. Untuk beberapa alasan, Yang Ningxuan merasakan kehangatan dari telapak tangan Qin Ming dan merasakan perasaan aneh. Beberapa hari yang lalu, Qin Ming akan menekan perutnya, tetapi dia tidak merasakan hal ini. Dia buru-buru menutup matanya dan mengangguk sedikit, menandakan bahwa dia bisa memulai. Qin Ming mengedarkan sejumlah kecil energi sejati dan perlahan-lahan meneruskannya ke tubuh Yang Ningxuan. Kemudian dia perlahan menggerakkan telapak tangannya ke atas, mendorong energi sebenarnya untuk berenang di tubuh Yang Ningxuan. Setelah beberapa hari adaptasi, Yang Ningxuan mampu menahan rangsangan Zenki tingkat kecil ini, dan rasa sakit akibat gatal dan nyeri bukan lagi yang pertama kali. Pakaian Yang Ningxuan relatif tipis. Hanya dengan selempang tipis, Qin Ming dapat dengan jelas merasakan suhu tubuh Yang Ningxuan dan kelembutan kulitnya, yang membuat orang tidak dapat melepaskannya. Perutnya baik-baik saja. Yang Ningxuan merasakan tangan Qin Ming bergerak sedikit, semakin dekat ke bagian sensitif wanita itu. Tubuhnya tidak bisa menahan tegang, dan pikiran kusut muncul di benaknya menyentuh bagian sensitifnya, apa yang harus dilakukan dengan bagian tersebut. Ketika dia berada 2 atau 3 cm jauhnya, Qin Ming mengangkat tangannya, dan ujung jarinya perlahan melewati bagian tengah dada Yang Ningxuan yang tegak. Tindakan ini penuh godaan bagi pria manapun Anda menggunakan terlalu banyak tenaga, tangan Anda pasti akan menyimpang dari lintasan normal. Yang Ningxuan diam-diam menghela nafas lega. Rona merah muncul di wajahnya. Bulu matanya yang panjang bergetar. Bagian sensitifnya belum pernah disentuh oleh pria sebelumnya. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir. Melewati zona berbahaya yang mudah untuk dilewatkan, telapak tangan Qin Ming terbuka lebar dan meluncur di sepanjang bagian bawah tulang selangka Yang Ningxuan menuju lengan Yang Ningxuan.
Tubuh bagian atas Yang Ningxuan hanya mengenakan tali pengikat, bahu dan lengannya benar-benar terbuka ke udara, dan kulit mereka pasti bersentuhan. Qin Ming harus mengakui bahwa kulit Yang Ningxuan sangat bagus, halus, dan elastis. Selain itu, gerakan seperti itu memudahkan orang untuk membayangkannya, dan itu juga merupakan ujian besar baginya. Meluncur dari lengan giok Yang Ningxuan ke tangannya, tangan Qin Ming berjalan kembali, sekali lagi melalui area sensitif dan kembali ke perut Yang Ningxuan, dan kemudian bergerak menuju kaki Yang Ningxuan yang panjang dan ramping, hingga mencapai kaki giok yang melengkung dengan anggun. Bukan mati rasa yang disebabkan oleh energi menyebalkan yang semakin kuat. Yang Ningxuan hanya bisa sedikit gemetar, tubuhnya terasa hangat dan lemah. Terutama ketika tangan Qin Ming menyentuh kakinya dan menyentuh telapak kakinya, dia tidak bisa menahannya lagi dan mengeluarkan erangan berminyak dari hidungnya. Pada dasarnya seluruh bagian tubuh Yang Ningxuan disentuh oleh Qin Ming, dan gerakan Qin Ming sangat lambat, seperti membelai kekasih. Setelah satu kali lewat, tangan Qin Ming berjalan kembali ke perut Yang Ningxuan, meluncur ke arah tangannya lagi, dan seterusnya. Bab 154. Tangan Qin Ming berjalan bola-balik di tubuh Yang Ningxuan, dan kulit halus Yang Ningxuan dapat terdengar dari ujung jarinya. Namun, dia telah meninggalkan pikiran yang mengganggu dan memasuki keadaan tenang, seolah-olah yang dia sentuh adalah tidak lagi seorang wanita cantik, tapi sepotong batu giok yang hangat. Selain itu, tangan Qin Ming secara bertahap bergerak lebih cepat, mendorong energi sebenarnya mengalir lebih cepat di antara meridian utama di tubuh Yang Ningxuan, membantunya membuka blokir meridian. Kamar tidur sangat sunyi, dan Yang Ningxuan juga mengalihkan perhatiannya, tidak lagi memperhatikan reaksi awal tubuh, dan fokus pada pemahaman jalur energi sejati yang berjalan di dalam tubuh. Tanpa disadari, saat senja, telepon berdering memecah kesunyian ruangan. Itu saja. Kita akan melanjutkannya di lain hari. Qin Ming menatap langit redup di luar jendela, mengambil kembali tangannya, dan menjawab telepon. Kamu belum melupakan janji kita, kan? Suara Chen Tianyu terdengar di ujung lain telepon. Cepat datang ke Tornado Racing Club, jangan terlambat. Aku di rumah teman. Ayo jemput aku, kalau tidak aku tidak akan bisa pergi malam ini. Qin Ming berkata dengan malas. Anda sebenarnya meminta saya untuk menjemput Anda. Bagaimana Anda bisa benar-benar pamer? Chen Tianyu sangat enggan, tapi dia masih harus menjemput Qin Ming. Jika Qin Ming tidak membantunya balapan, dia pasti akan kalah. Yang Ningxuan berbalik dan turun dari tempat tidur untuk bergerak. Dia merasa tubuhnya jauh lebih ringan, seluruh tubuhnya halus, dan dia merasa sangat nyaman beberapa hari pertama. Apakah kamu akan pergi? Melihat Qin Ming menyelesaikan panggilan telepon, Yang Ningxuan bertanya, apakah kamu ingin aku mengantarmu? Tidak, seseorang di sini untuk menjemputku. Qin Ming bertanya, bagaimana perasaanmu setelah aku membantumu membuka blokir meridianmu? Seluruh tubuhku terasa halus dan ringan. Efeknya bagus. Yang Ningxuan berkata dengan gembira. Untungnya, itu berhasil dan membuktikan saya tidak bersalah. Jika tidak, Anda akan salah mengira saya memiliki niat buruk dan akan dikira doe dan mati secara tidak adil. Wajah Yang Ningxuan memerah. Dia tidak tahu berapa kali tubuhnya disentuh oleh Qin Ming. Ini akan sulit diterima oleh wanita yang bersih dan mandiri. Tetapi untuk mengembangkan energi aslinya dan menjadi lebih kuat secepat mungkin, dia hanya bisa menghadapinya dengan tenang. Kamu, apa yang kamu minum? Aku akan mengambilkannya. Yang Ningxuan membuat alasan dan keluar dari kamar untuk menghindari rasa malu. Sekitar setengah jam kemudian, Lamborghini abu-abu tua dan Ferrari ungu diparkir di lantai bawah di komunitas tersebut. Pengemudinya adalah Chen Tianyu dan Xiao Yutong. Setelah menjemput Qin Ming, mereka bertiga menuju ke Tornado Racing Club. Tornado Racing Club terletak di pinggiran kota Donghai, merupakan tempat berkumpulnya anak-anak kaya yang menyukai balap. Areanya luas dan memiliki berbagai jenis lintasan. Qin Ming berkendara ke tempat klub dengan Lamborghini Chen Tianyu. Dari kejauhan, dia melihat sekelompok pemuda dan pemudi berkumpul di ruang terbuka, dikelilingi oleh berbagai mobil sport. Kebanyakan gadis mengenakan bikini atau rok tali ikat, yang seksi, terbuka, dan mempesona, yang selanjutnya merangsang hormon pria. Begitu Chen Tianyu menghentikan mobilnya, seorang pria muda berusia 20-an yang mengenakan pakaian kasual Armani berjalan mendekat sambil memeluk seorang gadis dengan gaun mencolok, diikuti oleh seorang pria asing berwajah kurus. Saya pikir kamu takut kalah dan tidak berani datang. Pemuda ini bernama Wu Hao. Dia berasal dari keluarga Wu, salah satu dari 4 keluarga teratas di kota Donghai. Balapan ini diusulkan oleh Wu Hao, dan dia membuat janji dengan Chen Tianyu setiap hari. Jika seseorang bertaruh 1 juta, dia dapat menemukan seseorang untuk menggantikan tempatnya dalam permainan. Kamu pasti akan kalah, jadi bersiaplah untuk bertaruh 1 juta dengan kedua tangan. Wu Hao tersenyum menghina, melirik ke arah Qin Ming, dan berkata dengan nada menghina, apakah dia pengemudi yang kamu temukan? Tidak terlalu bagus. Sekilas, dia terlihat seperti karakter minor berpangkat rendah. Saya menyarankan kamu untuk mengakui kekalahan sesegera mungkin. Mungkin, jangan menunggu sampai balapan selesai dan mempermalukan diri sendiri di depan umum. Qin Ming mengerutkan bibirnya dan terlalu malas untuk memperhatikan playboy yang terlalu percaya diri. Sebagai perbandingan, Chen Tianyu cukup bagus. Saya menyewa seorang master.
Jika Anda tidak dapat melihatnya, itu berarti penglihatan Anda buruk. Saya menyarankan Anda untuk pergi ke kamar mandi dan mencuci mata hingga bersih, lalu kembali dan lihat bagaimana Anda kalah. Apakah dia seorang master? Saya dengan baik hati mengingatkan Anda, jangan tertipu. Wu Hao tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan dan berkata dengan bangga, ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda pada apa itu master. Saat dia berbicara, Wu Hao menoleh untuk melihat pria asing di sebelahnya. Ini Pak Dick, seorang pembalap F1 profesional. Kemudian, Wu Hao memandang Chen Tianyu dengan menggoda. Anda menemukan orang tingkat rendah untuk bersaing dengan pengemudi profesional yang saya temukan. Jika Anda bisa menang, saya akan memakan mobilnya. Kamu memuja orang asing dan menyukai orang asing. Temukan saja monyet asing kurus dan berani balapan. Jangan kalah terlalu banyak sehingga kamu bahkan tidak dapat menemukan Bei. Chen Tianyu mencibir antara dia dan Wu Hao, dan mereka saling menyindir dan mengejek. Jangan bicara omong kosong, kenapa kalian berdua tidak bersaing? Xiao Yutong berkata dengan tidak sabar. Tentu saja, jangan bilang aku menindas orang lain, aku akan membiarkanmu memilih treknya. Wu Hao berkata dengan arogan. Kalau begitu kami bisa bermain denganmu dengan santai, trek jalan raya kota baik-baik saja. Chen Tianyu tidak bodoh. Mendengar Wu Hao sedang mencari pembalap F1, tentu saja dia tidak akan memilih trek F1 melihat balap drag Qin Ming. Secara teknis, saya merasa Qin Ming lebih percaya diri untuk menang jika memilih trek perkotaan dengan lebih banyak tikungan. Oke, sampai jumpa di pintu masuk jalur jalan kota. Wu Hao tersenyum seolah dia memiliki kesempatan menang, berbalik dan pergi dengan gadis menawan di pelukannya. Sial, berpura-pura pamer di depan tuan muda ini akan membuatmu menangis. Chen Tianyu menunjuk jari tengah yang tidak senonoh ke punggung Wu Hao, menoleh ke Qin Ming dan berkata, Lamborghini ku atau Ferrari Yutong, pilihlah. Yang mana? Lamborghini, jika rusak, saya tidak perlu membayarnya, kata Qin Ming sambil tersenyum. Permainannya belum dimulai, tolong jangan katakan sesuatu yang tidak beruntung, oke? Chen Tianyu memutar matanya, tidak masalah jika mobilnya jatuh, tetapi jika kamu kalah dari monyet kurus asing itu, kamu harus bayar sendiri taruhan 1 juta itu. Seperti yang dijanjikan sebelumnya, jika kamu menang, itu milikku, jika kamu kalah, itu milikmu. Jika kamu menyesal sekarang, aku tidak akan bermain denganmu lagi. Chen Tianyu mengira dia bisa mengungguli pembalap profesional, jadi dia buru-buru menghentikannya dan berkata, saya bercanda, saya yakin Anda bisa menang, jangan mengecewakan saya. Saya yakin saya benar, lihat saja. Demi taruhan 1 juta, Qin Ming harus menyelesaikan kompetisi sebelum pergi. Uang ini setara dengan mengambil uang secara gratis itu, kamu tidak akan mengambilnya. Saya optimis tentang Anda, jika tidak, saya tidak akan meminta bantuan Anda. Chen Tianyu menepuk bahu Qin Ming, merendahkan suaranya, dan berkata dengan senyum ambigu, sebagai hadiah tambahan, saya akan mencarikan Anda seorang gadis untuk Anda. Menemanimu ke balapan mobil. Jika kamu menang, kamu bisa membawanya bersamamu. Tidak perlu mencari gadis lain. Qin Ming mencium Xiao Yutong, bukankah ini sudah tersedia? Sial, jika kamu ingin mati, bawa dia bersamamu. Kata Chen Tianyu dengan nada meremehkan. Nona Xiao, kamu, bagaimana keadaan tubuhmu? Jika Anda baik-baik saja, datang dan ikut balapan bersama saya sehingga Anda dapat merasakan langsung keterampilan mengemudi saudara Yi. Qin Ming berkata sambil tersenyum, sebenarnya, malam itu, dia telah mengeluarkan semua racun dari tubuh Xiao Yutong, mengatakan bahwa masih ada yang tersisa, hanya untuk menakut-nakuti Xiao Yutong dan membiarkannya berkultivasi selama beberapa hari lagi. Xiao Yutong mendengus, pergi saja, aku ingin melihat dengan mataku sendiri bagaimana kamu kalah. Ayo pergi. Sapa Qin Ming, masuk ke kursi pengemudi Lamborghini, menunggu Xiao Yutong masuk, dan melaju perlahan ke titik awal jalur jalan raya perkotaan. Berita bahwa Chen Tianyu dan Wu Hao akan berlomba telah menyebar di klub. Banyak orang datang malam ini untuk melihat siapa yang akan menang di antara keduanya. Ada 2 layar besar yang dipasang di luar setiap venue, yang menyiarkan seluruh proses balapan untuk disaksikan orang. Wu Hao tiba lebih dulu, dan pengemudi yang ditemukannya adalah Dick, yang mengendarai Silvia generasi ke-7 berwarna perak, kode model S15. Tampak seperti mobil biasa, tidak secemerlang dan seindah mobil sport. Kamu terlalu sombong untuk mengendarai mobil biasa untuk bersaing dengan para ahli yang saya temukan. Biar ku beritahu, kesombongan itu agak menyebalkan. Kata Chen Tianyu dengan nada menghina seperti Ferrari dan Lamborghini. Tidak tahu Silvia. Wu Hao tampak seperti orang idiot dan mengejek dengan sinis, cepat cari ahli mobil untuk mencari tahu jenis mobil apa ini. Kamu berani mengolok-olok saya tanpa takut ditertawakan. Nissan Silvia, yang dikenal sebagai Curve Dancer, adalah model drift klasik dan paling cocok untuk trek dengan banyak tikungan. Qin Ming meletakkan tangannya di jendela mobil dan berkata dengan tenang. Silvia diterjemahkan ke dalam bahasa Cina sebagai Silvia. Kedengarannya seperti nama yang sangat feminin, tetapi ini adalah model drift klasik. Model ini dihentikan pada tahun 2002. Sebelum penghentian produksi, ia tidak secara resmi memasuki pasar Cina untuk dijual kaum muda. Sangat sedikit orang yang pernah mendengar model ini. Mendengar ini, wajah Chen Tianyu menjadi merah dan putih, terbakar, dan dia menatap Wu Hao karena malu.
Kamu terlalu bangga. Kamu ingin menang meskipun kamu mengendarai mobil jelek yang belum pernah kamu dengar. Berhentilah bermimpi. Saya memilih mobil ini untuk menghormati lawan saya. Ayo berkompetisi di lapangan. Sebagai pembalap profesional, Dick memilih mobil yang cocok dan tidak menunjukkan kesombongan apapun. Dia dengan sopan berkata kepada Qin Ming, apakah Anda perlu memahami trek dan melakukan uji coba? Saya tidak peduli, itu tergantung apa yang Anda inginkan. Kata Qin Ming. Tidak perlu, lihat saja peta elektroniknya, kata Dick. Setelah keduanya memutuskan, seorang anggota staf mengimpor peta rute elektronik ke dalam sistem navigasi mobil. Qin Ming melirik ke pinggir jalan dan mengingatnya di benaknya, dengan ekspresi tenang dan tenang di wajahnya. Pria tampan, apakah kamu siap? Seorang gadis berbikini maju, membungkuk dan bertanya melalui jendela mobil. Siap. Mata Qin Ming secara naluriah melirik ke dada gadis berbikini, yang ditutupi bunga putih. Dia harus mengakui bahwa dadanya sangat material, dan garis karirnya yang dalam tidak dapat dilihat secara sekilas. Semoga kamu sukses. Gadis berbikini itu tersenyum menawan. Setelah menanyai Qin Ming dan Dick, saya mengetahui bahwa keduanya sudah siap. Seorang gadis berbikini perlahan berjalan ke tengah kedua mobil dan mengibarkan dua bendera dengan kedua tangannya. Siap, mulai. Saat bendera di tangan gadis berbikini itu jatuh, kedua mobil itu tiba-tiba terbang seperti bola meriam yang baru saja ditembakkan. Bersambung.